Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswaku Espansa dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 7 bersama saya Siti Umi Fitria, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi bab 5 yaitu tentang kalor dan perpindahannya dengan memakai K13. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kompetensi inti KI1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama. KI2 menghargai menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, tanggung jawab. KI3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. KI4 mencoba mengolah dan menyajikan. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilan yaitu 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengertian kalor, menjelaskan perubahan suhu benda, menjelaskan perubahan wujud benda, menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor, menjelaskan perubahan suhu, menjelaskan perubahan wujud benda, menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Marilah kita langsung menuju ke materi kalor dan perpindahannya. Kita pernah mengenal materi suhu. Ternyata suhu dan kalor itu berbeda. Suhu sendiri adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah. Kalor sendiri pengertiannya adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang satu ke benda yang lain. Satuannya joule. 1 kalori 4,2 joule dan 1 joule adalah 0,24 kalori. 1 kalori sendiri yaitu sebagai banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air hingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Pengaruh kalor terhadap benda. Kalor dapat mengubah wujud benda. Contohnya, es mencair menjadi air, air mendidih menjadi uap karena menerima kalor. Uap mengembun menjadi tetes-tetes air karena melepaskan kalor. Ini adalah bagan perubahan yang memerlukan kalor ataupun yang melepaskan kalor. Contoh, dari cair ke padat, dia membeku, peristiwanya membeku yaitu melepaskan kalor. Sebaliknya, dari padat ke cair, peristiwanya mencair, ini memerlukan kalor. Untuk peristiwa yang pertama yaitu melebur. Misalnya mentega berubah menjadi minyak ketika ada di dalam penggorengan. Kemudian membeku jelas dari es batu dalam lemari es menjadi air. Kemudian agar-agar dari cair membeku menjadi keras atau menjadi gel. Selanjutnya yaitu menguap. Ketika kita memanaskan air sampai mendidih, akan ada titik-titik air ditutup panci. Nah, itu menandakan peristiwa menguap, yaitu perubahan dari cair menjadi gas. Mengembun. Di pagi hari kita selalu melihat embun, titik-titik embun di daun-daun. Nah, ini perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dan peristiwa ini tidak memerlukan kalor, bahkan melepaskan kalor. Menyublim. Kita pernah punya kapur barus yang besar. Ketika kita letakkan di lemari pakaian, lama-lama kita sudah tidak menemukan wujudnya lagi. Nah, peristiwa tersebut itu
peristiwa perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas atau biasa disebut dengan menyublim. Selanjutnya yaitu mengkristal. Ini kebalikannya yang kapur barus yang menguap habis. Ini yang mengkristal ini terjadi kebalikannya, yaitu perubahan dari wujud gas menjadi wujud padat. Ini tidak memerlukan energi tapi melepaskan kalor. Tidak memerlukan kalor tapi malah melepas. Selanjutnya ini berikut beberapa cara untuk mempercepat dalam proses penguapan, yaitu yang pertama menaikkan suhu, memperluas permukaan zat cair, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair, dan mengurangi tekanan di atas permukaan zat cair. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud zat dapat digambarkan grafik sebagai berikut, yaitu dari S0 derajat menjadi air 0 derajat. Kemudian akan mengalami tanpa ada kenaikan suhu akan berubah menjadi air 0 derajat. Dengan kenaikan suhu akan menguap, sehingga kalau digambarkan dari 0 sampai menjadi dari 0 derajat AS sampai menjadi air uap air itu ada sekitar 4 peristiwa. Untuk kalor jenis itu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat. Atau kalau dirumuskan sama dengan Q sama dengan MC delta T. Atau biasa disebut Q camat. Atau dibalik Q CM delta T juga boleh. Untuk kalor jenis ini sudah ketetapan internasional. Jadi para siswa tidak perlu menghafal karena sudah ketetapan. Contoh di sini air 4200, es separuhnya yaitu 2100. Setiap soal perhitungan kalor pasti sudah disediakan untuk kalor jenis. Kemudian kenaikan suhu. Kenaikan suhu, benda yang memiliki kalor jenis lebih kecil suhunya akan lebih cepat naik dibandingkan suhu benda yang memiliki kalor jenis lebih besar. Untuk kapasitas kalor ini bisa diturunkan dari rumus QMC delta T, atau C di sini artinya M kali C. C besar berarti kapasitas kalor, itu M massa, dan C kalor jenis. Untuk contoh soal ini dapat dilihat langsung volume air 10 liter. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, kita hitung QMC delta T sehingga hasilnya adalah 840.000 Joule atau 840 kJ. Contoh yang kedua, langsung masukkan ke dalam rumus QMC delta T menghasilkan 157.500 Joule. Contoh yang ketiga yaitu menghitung C besar atau kapasitas kalor. Nah, C besar rumusnya Q per M kali delta T. Langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. Di situ tertulis C besarnya setelah dihitung dimasukkan ke dalam perhitungan menghasilkan 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor laten. Kalor laten di sini dalam pembelajaran kalor dikenal ada dua, yaitu kalor laten lebur dan kalor laten uap, atau biasa disingkat kalau lebur L besar sedangkan uap U besar. Untuk kalor lebur yaitu rumusnya Q sama dengan M kali L. Kalor lebur sendiri adalah jumlah energi kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Q sama dengan M kali L. Sedangkan kalor uap yaitu Q sama dengan M kali U, atau jumlah energi kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat dari wujud cair menjadi gas pada titik didihnya.
Perubahan wujud zat ini perjalanan dari S0 derajat sampai menjadi uap air 100 derajat melalui 4 Q. Q yang pertama Q mCl delta T, kemudian Q yang kedua Q kalor lebur, Q sama dengan ml, Q yang ketiga yaitu Q sama dengan mCl delta T, dan Q yang keempat Q sama dengan M kali L. Contoh soal Q1 sampai Q3. Setelah yang diketahui dimasukkan semua menghasilkan 145.200 Joule. Nah, ini contoh yang kedua, ini lengkap dari Q1, Q2, Q3, Q4. Semuanya dihitung satu persatu. Q1 mCl delta T, Q2 ml, Q3 mCl delta T, Q4 M kali uap menghasilkan 15.152.500 Joule. Contoh selanjutnya, ini juga membaca grafik. Q mCl delta T langsung dimasukkan. Kebetulan ini yang dicari hanya dari min 5 menjadi air 0 derajat, sehingga lebih mudah, langsung dimasukkan ke dalam rumus, ketemu 21.000 Joule. Kemudian masuk ke azas Black. Azas Black adalah atau biasa disebut Q lepas sama dengan Q terima, yaitu banyaknya kalori yang dilepas satu benda sama dengan kalori yang diterima benda tersebut. Kita pernah mengenal waktu di pelajaran energi, yaitu hukum kekekalan energi. Q lepas dan Q sama dengan Q terima dengan masih tetap memakai rumus kalori yang sama, yaitu mC delta T. Pengaruh kalor terkait azas Black. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Kalau menyerap suhu naik, kalau melepas suhu turun. Ini contohnya air panas tambah es batu menjadi air hangat. Contoh azas Black dalam kehidupan sehari-hari, kita mencampurkan air panas dengan air dingin menjadi air hangat. Memasukkan bongkahan es batu ke dalam es teh. Memasukkan gula ke dalam air panas mendapatkan air manis. Menuangkan air panas ke dalam gelas sehingga gelas turut menjadi panas. Itu adalah contoh dari azas Black di kehidupan sehari-hari. Contoh perhitungan berdasarkan azas Black. Ini seperti di soal, Q lepas sama dengan Q terima. Setelah dimasukkan ke dalam rumus sama, yaitu mC delta T. Yang dicari adalah T campurannya, suhu akhirnya. T campuran ternyata berapa? 50,5 derajat Celcius. Contoh yang kedua juga sama, yang ditanya T campuran. Setelah dimasukkan ke dalam rumus mC delta T, T campurannya menghasilkan 84,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari bab kalor dan perpindahannya, yaitu tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor sendiri dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, untuk konduksi, pengertiannya sendiri yaitu proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Ya, seperti gambar dicontohkan, di situ ada besi yang dibakar, yang dipegang dengan tangan lama-lama akan panas, karena panas itu mengalir dari api menuju tangan. Tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Cara konduksi adalah perpindahan panas kalor dengan zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara. Contoh yang lainnya yaitu sendok yang dimasukkan ke air panas, besi yang dibakar. Pada konduksi dikenal benda yang mempunyai sifat konduktor maupun isolator. Konduktor sendiri artinya benda atau zat yang dapat menghadirkan panas dengan baik. Contoh besi, baja, tembaga, timah, aluminium. Sedangkan isolator, benda atau zat yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh, kayu, plastik, karet,
kaca, kertas, dan masih banyak contoh yang lainnya. Manfaat konduktor dan isolator. Yang pertama yaitu kalau kita di rumah punya termos. Termos itu contoh di dalamnya ada zat konduktor dan juga isolator, sehingga air yang di dalamnya tetap hangat. Manfaat konduktor yang selanjutnya yaitu kalau kita tidur memakai selimut menjadi hangat. Itu adalah manfaat dari konduktor dan isolator. Manfaat yang lain juga kalau kita masak. Kita punya alat masak panci, ceret, wajan yang terbuat dari aluminium dan gagangnya biasanya terbuat dari kayu. Itu merupakan contoh konduktor dan isolator. Kemudian kalau kita menggosok pakaian, kita menggunakan setrika. Logam yang ada di setrika itu sebagai konduktor, sedangkan pegangannya itu sebagai isolator. Peristiwa perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Pengertiannya adalah konveksi hantaran kalor yang disertai dengan perpindahan partikel perantaraannya. Contoh, es batu yang mencair dalam air panas. Panas akan berpindah bersama dengan air panas yang mengalir ke es batu. Kemudian kalau kita membakar sampah, asap pembakaran. Kalau kita itu peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut itu merupakan contoh konveksi di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar. Ketika kita memanaskan air, terjadi secara konveksi karena ada perbedaan massa jenis. Demikian juga pada angin darat dan angin laut terjadi karena perbedaan tekanan udara. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Pengertiannya sendiri adalah hantaran kalor yang tidak memerlukan medium perantara, seperti dari matahari langsung menyinari bumi. Radiasi pada dasarnya perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Ada tungku. Ketika kita api unggun aja, kalau pramuka ada api unggun. Kita pancaran panas dari tungku, pancaran sinar matahari ke bumi langsung. Ya, ini contoh dari ada api unggun. Demikian materi tentang kalor dan perpindahannya dalam pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika tidak sempurna. Sampai berjumpa di video pembelajaran.